Ya. Oke, yuk satu orang pimpin dulu. Siapa yang mau pimpin? Minta tolong. Ya udah saya aja Kak. Ya, silakan. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Selesai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Nif. Beda ya kalau mantan dari MC mimpin doa tuh lebih terarah. Bukan MC Kak. Reporter. Mantan MC pewaris bangsa fair tahun lalu. Oke, yuk kita lanjut ya. Kemarin kita udah bahas statistika data tunggal, kita review tentang mean, median, modus. Nah, ada yang kebingungan nggak tentang mean, median, modus dari data tunggal? Kalau ada, kabar review bentar. Kalau nggak, kita masuk ke data majemuk. Nah, data majemuk ini agak lebih rumit dibanding data tunggal karena dia pakai range nilai. Ya, contoh data majemuk itu yang di tabel kedua yang ada di share screen Kak Bandar, tabel yang di tengah-tengah itu contoh data majemuk. Perhatikan untuk nilainya dia ada range-nya, 1 sampai 2 gitu ya, 3 sampai 4. Nah, itu data majemuk ya. Ini dia contoh data majemuk. Nanti kita akan bahas kalau data tunggalnya udah beres. Karena kalau basic data tunggalnya nggak beres, data majemuknya nanti bingung gitu ya. Yuk kita bahas sebentar sekilas tentang apa itu yang data tunggal yang kemarin kita udah pelajarin, cari sendiri masing-masing. Kita mau belajar tentang mean. Mean itu rata-rata. Nah, rata-rata itu punya konsep jumlah seluruh data dibagi oleh banyak data. Artinya jumlah seluruh data itu artinya nilai dikali dengan frekuensi dibagi dengan frekuensinya. Ya. Jumlah nilai dibagi dengan frekuensinya berapa. Ya. Contohnya ada nilai rapot Wina. Nilai rapot Wina itu 877, 98, 67, 89, 67. Nah, tentukan rata-ratanya. Jadi si Wina itu kalau kita dapat rapot kan biasanya kita bisa dapat rata-rata ya. Kalian ada rata-ratanya nggak sih di rapot sekarang? Kalau rapot yang sekarang ada rata-ratanya. Kalau dulu zaman Kak Bandar ada rata-ratanya. Gitu. Jadi apakah kita di atas rata-rata atau pas di rata-rata atau di bawah rata-rata? Nah, itu menentukan dulu. Kalau kita di bawah rata-rata, kita nggak naik kelas. Kalau zamannya Kak Bandar dulu ya, kurikulum 94. Nah, ini menentukan. Ini contoh penerapan statistika yang kita pernah ada di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya di sekolah. Jadi kalau kalian ketemu data tunggal, ngomongin nilai rapot, misalkan terus ngomongin harga, atau misalkan kalian ketemu lagi tentang angka kelahiran, angka kematian dalam suatu negara, itu kan itu data tunggal, gitu ya. Kalau data majemuk dia biasanya kayak tadi ada range, ada panjang kelasnya namanya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak tentang mean? Ya, kemarin kita udah langsung belajar apa itu mean dalam aplikasi soal ya. Jadi Kak Bandar balik sedikit, Kak Bandar kasih assessment di awal, supaya kalian mengingat lagi apa itu rata-rata, apa itu nilai tengah, apa itu modus untuk data tunggal ya. Oke, sekarang kita masuk, kalau nggak ada yang mau bertanya, nah, coba kalian cari rata-rata dari data berikut ini. Ya, yang contoh 3.8 ini. Jadi ada siswa kelas 9B ikutin ujian sains, gitu ya. Pembagian nilai ujiannya seperti berikut. Nilai 4 itu ada 2 orang, 5 itu ada 8 orang, nilai 6 10 orang, nilai 7 10 orang,
Nilai 8, 7 orang, nilai 9, 3 orang. Nah, coba kalian cari berapa sih rata-ratanya dari kelas 9B ini. Nah, nanti dari rata-rata kita akan lihat kira-kira orang yang nggak lulus. Gitu ya. Halo, pagi Rachel. Yuk, coba Kak Bandar kasih waktu sekitar 10 menit. Kalian bisa langsung ini, cari ya. Felix tadi mau nanya apa, Fel? Sorry, Kak Bandar lupa. Felix angkat tangan tadi. PowerPoint-nya ada di GCR ya, Pak? Ada. Udah ada ya? Sudah ada di Oke. GCR ya? Iya. Oke. Tapi ini masih yang data tunggal ya. Nanti yang data majemuk Kak Bandar upload lagi ya. Jadi Kak Bandar Oke. pisah. Mus gimana, Mus? Saya udah dapat jawabannya. Berapa, Mus? 6,525. 6,525. Yang lain? Ada nggak? Jadi lihat konsep yang di atas ini ya. Rata-rata atau meannya itu adalah frekuensi kali nilai, ditambah frekuensi kali nilai, ditambah frekuensi kali nilai, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Itu kalau datanya tunggal. Sama seperti tadi, data tunggal juga. Oke, kalau ngikutin ini kan berarti kan gini, rata-rata atau mean itu berarti nilai dikali frekuensi. 4 kali 2 ditambah 5 kali 8 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 10 tambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 3 dibagi dengan 2 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 7 tambah 3. Oke, sekarang kita cek ya. 4 kali 2 itu 8. Ditambah 5 kali 8 itu 40. Tambah 6 kali 10, 60. 7 kali 10, 70. Tambah 8 kali 7, 56. Tambah 9 kali 3 itu 27. Dibagi dengan jumlah frekuensinya ya. 2 tambah 8, 10, 20, 30, 40. Oke, berarti X rata-ratanya 8 tambah 40, 48, 108, 178, ini 100, 205, benar ya, 205 tambah 261 bagi 40. 261 bagi 40 itu 6,525. Oke, thank you Miss Safa. Jadi itu untuk rata-rata data tunggalnya. Kalau handphone aku dapat handphone baru berarti. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kak Fani mau nanya. Oke, kalau sudah kasih jempolnya kita lanjut ke median. Kita akan bahas tentang median. Kemarin mediannya data genap ya. Sekarang kita mau belajar. Gimana Mike? Michael Aaron mau nanya apa? Oh, kasih jempol. Oke. Ya. Nah, median itu selalu ingat median itu adalah nilai tengah. Ya, nanti median ini juga ada di data majemuk ya. Nah, kemarin kita belajar banyak datanya genap. Itu caranya misalkan kemarin ada data 30 data, kita bagi dua kan? Ini 15, ini 15. Nah, 1 sampai 14-nya itu nggak kita pakai ya untuk median. Ini juga 17 sampai 30 itu nggak dipakai ya. Jadi mediannya hanya nilai ke-15 dan ke-16. Lalu dijumlahkan dibagi 2. Ya, itu data genap. Ini genap lebih kemarin sudah kita sounding lebih awal. Tapi kalau untuk data ganjil itu lebih enak.
nggak capek nyari-nyarinya ya di tengah-tengah, gitu ya. Kalau data ganjil itu data yang tepat di tengah-tengah, gitu ya, berada di tengah data setelah diurutkan. Catatannya kalian tentukan di tengah atau di manapun itu selalu jangan lupa diurutkan datanya. Diurutkannya maksudnya gimana, Kak? Urutkan dari angka paling kecil, ya, dari data terkecil ke terbesar. Contoh kayak yang A ini. A ini kan belum berurutan, yang B juga belum berurutan. Ya, maka yang A kalau diurutkan itu kan datanya jadi 3, 4, lalu 5, 6, 7, 8, 8-nya 2, 9-nya juga 2, gitu ya. Kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau 9 berarti banyak datanya ganjil atau genap? Kalau 9. 9 itu ganjil Ganjil. atau genap? Ganjil, Kak. Ganjil. Ganjil ya. Maka kalau 9, karena dia ganjil, tengah-tengahnya data keberapa? Kelima. Kelima, good. Maka data kelima adalah 7. 3, 4, 5, 6 itu 4, 8, 8, 9, 9 itu 6, 7, 8, 9. Maka ini mediannya adalah 7. Gitu. Tadi ada pertanyaan bagus nih. Ada pertanyaan bagus di chat. Kalau bukan 30, misalnya 2 gitu gimana, Kak? Maksudnya 24 ya? Kalau 24, Aaron nanti kita bahas ya, habis ini ya. Kan kemarin kita bahas 30 ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ganjil dulu, udah nangkep belum? Berarti kalau misalkan Kak Bandar punya 15 data, mediannya data keberapa? 15 data, 15 itu ganjil. Mediannya kira-kira di data keberapa? 8, good. Michael Aaron dan Musyafa, thank you. Kalau Kak Bandar punya data misalkan 123, tengah-tengahnya data keberapa? 62. 62, good. Udah mulai ngerti ya? Jadi ganjil lebih enak dibanding yang genap, gitu ya. Ganjil lebih mudah. Coba cari yang B, mediannya berapa? Urutkan dulu data yang B dari yang terkecil ke yang terbesar, baru cari mediannya. Dan hitung, itu datanya genap atau ganjil. Ada 12, Kak. Berapa? Ada 12 12, data. jadi genap. Ya. Genap ya, oke. Tapi urutkan dulu ya, dari yang nilai terkecil sampai terbesar. Kalau ada 2 data yang sama nilainya, ditulis 2 kali ya. Jangan ditulis sekali. Gitu. Ya, sudah beres, Kak.
Yang di tengah-tengah itu adalah data ke-6 dan ke-7, yaitu adalah 72 dan 73. Jadi kalau dirata-ratakan kita dapat 72,5. Oke, Musyafa dapat 72,5. Yang lain bagaimana? Nasya berapa? Maaf Kak, tadi laptopnya nggak hang. Oke, nggak apa-apa. Cari yang B ya. Yang B itu kata Musyafa datanya genap. Berarti kalau genap pakai konsep yang kemarin, bagi dua dulu kiri kanan rata, baru ambil yang tengah-tengahnya. Ambil sebelah dari kiri, sebelah dari kanan, baru dibagi dua. Ya. Oke, coba kita urutin ya. Kita mau cek dulu nih. Berarti yang terkecil adalah datanya 68 ya? Betul nggak? Itu 68, lalu 69, lalu 69 nggak ada lagi, 70, 71, ada 2, oke, 72-nya ada 1, 73-nya 1, 74-nya 1, 75-nya 1, lalu 76, lalu habis 76, nggak ada 77, langsung 80 ya. 80, 81. Oke, ini berarti ada jawaban hapus ya ini ya. Oke. Yes, sorry. Nah, berarti ini ada 12 data ya. Halo, Petran. Iya, berarti ada 12 data, dan 12 data itu berarti kiri 6, kanan 6 kan? Berarti ini 1 sampai 5, ini 7 sampai, bentar, 8 sampai 12, sorry. 8 sampai 12. Berarti ini data ke-6 tambah data ke-7 dibagi 2. Data ke-6 tambah data ke-7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Masih 11 ya? Itu 2, 6, 8, 6, 9, 70. 71-nya ada 2, Kak. Iya, 71-nya. Oh iya, Kak Bandar lupa nulis 71-nya 2 ya. Oke, 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 72. Tambah 73 dibagi 2. Berarti 145 bagi 2, hasilnya adalah 72,5. Itu rata-ratanya. Oke, siapa yang dapat jawabannya sama? Bapak. Oke, sama. Good. Oke. Hah? Lupa aku. Kamis lah nanti. Heeh. Kamis lah nanti di bawah. Oke. Kita nanti kita coba jawab data ini ya, pertanyaan Eren ya. Kalau dia 24 gimana Kak pembagiannya? Oke ya. Yuk, kita coba lihat ke sini sebentar. Berarti kalau dia 24, maka berlaku begini. Oke, 24 ya. Berarti 12 kiri, 12 kanan. Berarti ini 1 sampai 11, baru ini 12 kan, 12 tambah 13. Nah ini 14 sampai 24. Gitu, bagi 2. Gitu, Mike. Manggilnya Michael Aaron, Mike atau Michael aja.
Oke. Oke. Aaron aja, oke. Ya, lanjut ya. Kita median udah. Nah, coba cari median. Ini udah dapet belum ya? Ini contohnya aja sih ya. Tadi udah kita latihan 72,5 betul mediannya. Dan yang pertama tadi mediannya adalah 7. Ya, dari soal yang tadi. Oke. Hmm, bentar. Oke. Nah, kita ngomongin modus sekarang. Modus itu kuncinya bukan modus yang seperti kita kenal biasa, ada maunya gitu ya. Tapi modus itu data yang paling sering muncul, gitu ya. Jadi kalian perhatikan, misalkan di tabel yang pertama kemarin, misalkan di tabel inilah. Nah, dia sebagai modus apabila nilai frekuensinya paling besar. Contohnya ini, 10 ini kan paling besar di antara frekuensi yang lain kan. Nah, ini menandakan bahwa frekuensi paling besar itu dia sering muncul angkanya. Ya, berarti modus untuk data yang ini, modusnya adalah nilai 7. Yang ditulis adalah bukan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi hanya penentu aja. Menandakan bahwa dia paling sering muncul. Tapi jawabannya adalah nilainya. Paham nggak sampai di sini adik-adik? Jangan kebalik ya. Modus itu cara melihatnya dilihat dari frekuensi terbesarnya. Ya. Tapi yang ditulis bukan frekuensinya, tapi nilainya. Misalkan di sini frekuensi paling besar adalah 10, berarti ini modusnya nih. Maka modus dari data tersebut adalah 7. Data yang sering muncul dari data ini, dari tabel ini adalah data yang nilai 7. Jelas ya? Jadi bukan frekuensinya yang kalian tulis, frekuensi yang paling besar itu hanya patokan. Beda dengan yang ini kan, ini frekuensinya juga 10. Sama-sama modusnya ada 10 kali muncul, tapi angkanya angka 6. Maka untuk tabel ini, modusnya adalah nilai 6. Ya. Bukan jumlah frekuensinya yang kalian tulis untuk modus, tapi nilainya. Ya. Jelas sampai di sini adik-adik bedanya? Ya. Frekuensi itu berpatokan kalau kita jumlah frekuensi nggak mungkin ganjil, mungkin aja ganjil. Nanti kita akan ketemu jumlah frekuensi yang ganjil banyak di latihan soal nanti ya. Jadi nggak selalu genap jumlah frekuensi ya. Gitu. Oke, untuk modus apakah jelas? Nah, sekarang coba cari modus. Nah, ini udah Kak Bandar kasih jawaban sih ya. Jadi yang perhatikan yang A. Ya, tapi ingat, cara cari modus juga harus diurutin juga ya. Dari data terkecil ke data terbesar. Berarti ini kita urutin dulu ya. Yang A 3, 4, lalu 5. Oh, 4-nya 2. Sorry. 4-nya ada 2 ini. 4-nya 2, lalu 5. 5-nya 1. Oke, 6-nya 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 7 ada 2. 7, 7. Lalu 8-nya juga 1. 9-nya 1. Oke, maka dilihat dari data yang udah kita urutin, modusnya adalah angka 6. Berarti ini modusnya 6, karena 6 sebanyak 4 kali dia muncul nilainya. Ya, gitu. Lalu yang B juga sama, kita urutin dari yang terkecil ke yang terbesar. 5, 6, 2,
7, 1, lalu 8, 1, 2, 8, 8, 9, 1, 10-nya ada 2. Oke, lalu sisa 12. Nah, 12. Oke, perhatikan data ini. Ada dua yang sama, yang sering muncul, angka 8 dan angka 10. Maka modusnya ada dua. Berarti modusnya adalah 8 dan 10. Kak, boleh Kak begini? Boleh. Data yang punya dua modus ini dinamakan bimodal. Bi itu dua, modus itu dalam matematika kalau digabung jadi bimodal. Fel gimana Felix? Kalau soalnya kita nggak dikasih tahu frekuensi apa, berarti kita harus ngurutin dari kecil terbesar ya? Betul. Kayak begini kan, datanya dikasih Ya. acak, kita ngurutin dari kecil terbesar gitu, Fel. Gitu. Yang paling enak adalah Nggak lihat ada kalau cara cepat. datanya udah dalam bentuk tabel. Nggak ada cara cepat ya, Pak? Gimana? Nggak ada cara cepatnya. Cara cepatnya, kalian perhatikan aja, misalkan kayak gini ya, kita ngeblank nih, datanya nggak kita urutin. Ya, kita blank, kita hapus semua. Kalian tinggal lihat aja yang A-nya. Misalkan kalian mau perhatikan dari satu data ini urutan gitu ya. Cara cepatnya kalian pilih aja, tanpa diurutkan ya. Misalkan 4, 4 cuma 2 nih, 4 nih, gitu kan. 6, sekarang 6, 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan udah 6 nih pasti modusnya. Cepat kan? Gitu kan, nggak usah diurutin sebenarnya bisa. Cuman, Kak Bandar mau ngajarin kalian belajar mengurutkan data. Takutnya, konsep yang nggak kalian pakai untuk tidak mengurutkan itu dipakai juga untuk mean dan median. Gitu loh. Ya. Kalau Oke, median tidak diurutkan, jadi berantakan nanti, gitu ya. Kalau kalian nggak ngurutin gitu, ada dapat data begini, nih, berantakan gitu ya. Kalian pasti milih medianya, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wah 12 data. 12 tadi kata Kak Bandar konsepnya bagi dua, 6, 6, 1 sampai 5, ini 6 tambah 7, ini 8 sampai 12. Bagi dua. Kalian ngurutin nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data ke-6-nya 6, data ke-7-nya 5, dibagi 2. Berarti 11 bagi 2, 5,5 mediannya. Gitu. Nah ini Kak Bandar ajarin diurutin dari besar kecil ke terbesar supaya nggak latah gitu ya. Bisa aja kalau kalian udah expert gitu tentang lihat datanya begini, kalian punya cara sendiri nggak apa-apa. Cuman keseringannya itu kebawa kalau nyari median, nyari meannya, nyari rata-rata gitu ya. Oke? Oke, Pak. Makasih. Oke, thank you Felix. Nah, kalau buat yang C, kenapa yang C itu nggak ada data, nggak ada modusnya? Karena semua datanya nilainya sama frekuensinya. Nilai 2 punya dua data, nilai 3 juga punya dua data, gitu kan. Nah, kalau data begini, ini nggak ada modusnya. Karena frekuensinya semua jumlahnya sama. 2, 2, 2 tiap nilai kan. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini nggak ada. Kak, apa nggak Berarti bisa dibilang semua datanya itu modus? nggak bisa. Kalau semua frekuensinya sama, itu nggak ada modusnya data itu. Gitu. Kecuali ada satu yang terbesar, misalkan 7-nya ada 3, berarti modusnya 7. Gitu, Mas. Ya. Bentar Kak, kalau misalkan di data C, Hmm. saya ambil angka 2-nya 1. Berarti kan Hmm. angka 2-nya tinggal 1, tapi semuanya masih 2. Hmm. Apa itu bisa disebut semua angka yang bukan 2 itu modus? Modus. Gitu. Oke, ngerti Kak. Kalau ya paham ya. Kalau semua frekuensinya sama, dia bukan nggak ada modusnya. Tapi kalau semuanya ada data yang misalkan kayak tadi, nilai 2 hanya satu frekuensi, sisanya modusnya semua. Oke.
Ada di UTBK. Jadi persiapkan diri kalian buat UTBK bahwa statistika itu biasanya yang di UTBK nanti yang lebih sering muncul adalah datanya data majemuk ya. Jarang data ganjil. Data ganjil ini biasanya buat yang paket ini paket B atau setara SMP gitu ya. Jadi kalian coba pelajari tentang statistika nanti data majemuk ya. Kita akan belajar itu mungkin hari besok ya. Bentar Kak Bandar siapin satu lagi ada buat data tunggal namanya simpangan. Bentar ya. Bentar. Nah, ada satu data lagi namanya simpangan untuk data tunggal ya. Nah, simpangan itu apa? Bentar Kak Bandar keluarin dulu PPT-nya ya. Nanti ini ada juga simpangan ini di data majemuk. Oke. Ya, ini udah beres ya modus ya. Jadi data tunggal itu yang intinya sih ada 3 ini, mean, median, modus. Nah, sekarang kita belajar tentang simpangan. Apa itu simpangannya? Nah, ini dia. Simpangan. Namanya simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangan. Ya. Kak, ini kepentingannya buat apa? Nanti kita akan tahu dari setiap data itu kesalahannya berapa ininya, errornya berapa gitu ya dari hasil yang kita cari. Nah, untuk data tunggal simpangan rata-rata itu punya konsep begini. X ini adalah nilai ya. X ini nilai sebenarnya. Tapi X yang ada konsep begini itu adalah rata-ratanya. Ya. Jadi ingat ada tanda begini ya. Kelas 10 kemarin nggak tahu kalian pernah diajarin sama Kak Aldo nggak? Kalau kalian ketemu konsep misalkan ada tanda begini, ini namanya tanda mutlak. Mutlak itu punya pengertian dia dipaksakan positif. Jadi si mutlak ini sekalipun yang di dalamnya negatif hasilnya, keluarnya harus positif. Contoh gimana Kak? Misalkan Kak Bandar punya bilangan 2 minus 4. 2 minus 4 ini kalau dimutlakkan, maka 2 min 4 itu hasilnya bukan minus 2, bukan. Tapi adalah 2. Ingat, mutlak punya pengertian dipaksakan positif. Ya, itu kelas 10. Kalau yang kelas 10 sama Kak Bandar ajarin kemarin. Sekarang berarti yang kelas 10, kelas 11 ya. Gitu. Jadi antara nilai kurang dengan rata-ratanya itu bisa jadi minus, tapi untuk nyari simpangan rata-ratanya kita nggak boleh pakai minus, nilainya dimutlakkan. Gitu ya. Misalkan begini, kita punya data ini. Nilai ulangan matematika sebagai berikut dari 6 siswa ya. Berarti kita pertama cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berarti 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 dibagi 6 kan? Jumlah datanya ada 6 siswa. 7 tambah 5, 12, 18, 21, 29, 36. 36 dibagi 6 adalah 6. Berarti rata-ratanya 6. Maka kalian langkah berikutnya, kalian buat tabel. Berarti kita dari data terkecil dulu ya. 3, lalu 5, 6, 8, 7, 7-nya ada 2 ya. 7-nya ada 2.
Oke, ini adalah nilainya, ini X-nya. Maka rata-ratanya tulis di sebelahnya, kasih tabel lagi. Gitu ya. Maka rata-ratanya, berarti kan 6 kan rata-ratanya. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Nah, ini di sebelah sini, kalian tulis mutlak X dikurang rata-rata. Nilai dikurang rata-rata. 3 dikurang 6, harusnya kan min 3. Maka 3 kurang 6, kalau dimutlakan jadinya adalah 3, bukan min 3. 5 kurang 6, harusnya min 1. Tapi karena dia mutlak, hasilnya adalah 1. 6 kurang 6, 0. Nggak apa-apa, tulis aja 0. 8 kurang 6, 2. 7 kurang 6, 1. 1. Nah, lihat berikutnya konsepnya. Berarti simpangan rata-rata dari data ini adalah sigma. Sigma itu ngomongin jumlah. Jumlah dari nilai dikurang rata-rata, berarti tabel yang ini kita jumlahin. 3 tambah 1 tambah 0 tambah 2 itu 6, 7, 8. Berarti 8 dibagi dengan N-nya. N-nya banyak datanya. N-nya itu 6. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1,33 dari data tersebut. Gitu adik-adik. Cara nyari simpangan rata-rata. Jangan bingung dengan mutlaknya. Ingat aja, mutlak itu nggak pernah negatif kalau ada tanda mutlak. Semua positif. Nggak berlaku negatif buat mutlak. Ya. Oke, kita lanjut besok. Kita akan masuk ke data majemuk. Jadi kalian bisa langsung belajar apa itu data majemuk tentang mean, median, modus, sama simpangan rata-ratanya juga. Ya, nanti akan ada lagi namanya jangkauan. Kita akan belajar jangkauan juga. Bukan jangkauannya bukan FB Pro atau Reels Pro, bukan. Bukan itu. Kalau itu adalah cara untuk mencari uang tambahan, kalian bikin konten ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang simpangan rata-rata? Nanti kita akan ketemu lagi simpangan rata-rata di data majemuk ya. Besok kita akan belajar data majemuk. Yuk, kita absen yuk. Yuk, 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu besok ya adik-adik ya, di waktu dan jam yang sama ya. Bye-bye. Ya, Kak, Iya. makasih. Kak, Iya, gimana? Terima kasih, Kak. Iya. Oke, Hanif gimana Hanif? Ada yang mau ditanyain? Itu recordingnya jadi di kemanain? Nanti Kak Bandar share linknya ya. Oh, di GCR. Iya, Kak Bandar upload dulu di Cloud, nanti Kak Bandar share linknya. Ya, nanti Oh, oke. otomatis tersimpan ke Cloud nih. Ya, oke. Thank you Iya. Hanif. Kasih ya, Kak. Yo, yo sama-sama. Terima kasih, Pak. Yo, thank you Felix.